Raja berkata, "Maksud ibu?" Adiknya berkata, "Bukankah Sania pengkhianat, dan pengkhianat tidak boleh tinggal di rumah ini?" Raja terdiam. Lalu ibu dan adiknya meninggalkan raja yang masih berdiri di situ. Raja duduk bersandar di tempat tidurnya. Dia tidak menyangka Sania benar-benar pergi. Malam itu raja tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan keadaan Sania. Tiba-tiba hal aneh kembali merasuki pikirannya. Sania pasti pergi menyusul kekasihnya Mustafa, gumamnya dalam hati. Lalu dia bangun dan melempar sebuah bantal di lantai. Bantal itu terlempar di tempat biasa Sania tidur. Raja kembali membayangkan Sania yang tidur di tempat itu. Dia berdiri dan menarik nafas panjang. Dia benar-benar gelisah dan tidak bisa memejamkan matanya. Keesokan harinya Raja bangun terlambat. "Oh ya ampun, aku telat sholat. Kenapa Sania tidak membangunkan aku?" Dia berdiri memanggil Sania. Tidak lama kemudian dia kembali duduk. Dia sadar bahwa Sania tidak ada di rumah itu. Setelah mandi, Raja kembali berjalan ke tempat tidurnya, hendak memakai baju. Saat dia melihat tak ada apapun di atas kasur itu, Raja kemudian memukul keningnya dan berkata, "Ya ampun, kenapa aku jadi seperti ini?" Lalu Raja menuju ruang pakaian. Dia membuka lemarinya, tetapi dia jadi bingung harus memakai baju yang mana. Kali ini dia semakin marah pada dirinya sendiri. Kenapa dia tidak tahu harus apa dan bagaimana? Mungkinkah karena selama ini Sania semua yang mengurus keperluannya? Raja melihat lemari Sania, kemudian dia membuka lemari itu. Di dalam masih ada beberapa pakaian pemberian raja yang ditinggalkan Sania. Raja menyentuh setiap pakaian itu, lalu terbayang ketika Sania sedang memakainya. Raja tersenyum, membayangkan betapa cantik dan manisnya istrinya itu. Tiba-tiba tangan Raja menyentuh sesuatu yang aneh. Dia mengambil benda itu dan melihatnya. Alangkah terkejutnya dia melihat foto dirinya dicium oleh Nadia. Dia membalik foto itu dan membaca tulisan yang terdapat pada foto itu. Seketika wajahnya menjadi merah. Dia terlihat sangat marah kemudian berlari keluar. Semua orang yang melihatnya mengejar dan memanggilnya, namun tak dihiraukan oleh Raja. Dia melaju dengan sangat cepat menggunakan mobil kesayangannya. Di sepanjang jalan dia mengingat ketika dia menghajar Mustafa, menuduhnya selalu berselingkuh dengan Sania, dan dia mengingat bagaimana perkataan dan sikapnya yang kasar terhadap Sania. Seketika dia menangis dan memukul setir mobilnya. Raja tiba di rumah Nadia dan mengetuk pintu dengan sangat keras. Tidak lama kemudian Nadia keluar dan tersenyum bahagia melihat Raja berdiri di hadapannya. "Sayang, kamu di sini. Ayo masuk," sambil menarik tangan Raja. Namun dengan kasar Raja melepaskan tangan Nadia.
Nadia jadi bingung dengan sikap Raja. "Sayang, kamu kenapa sih?" Raja menatapnya dengan tajam dan berkata, "Berhenti memanggilku dengan kata-kata itu. Kamu tidak pantas memanggilku seperti itu." Nadia semakin bingung. Sebenarnya apa yang terjadi? Raja memberikan foto itu sambil berkata, "Aku kehilangan semua orang yang tulus sayang sama aku karena kamu, Nadia. Dan bodohnya aku tidak pernah percaya dengan mereka. Aku justru percaya sama kamu, wanita licik yang berusaha memisahkan aku dari mereka." Nadia terlihat sangat kaget melihat foto itu. Lalu dia berkata, "Aku melakukan itu karena aku sayang sama kamu, Raja. Aku tidak bisa melihatmu hidup bersama wanita itu, wanita kampungan dan tak berpendidikan seperti dia." Seketika tangan Raja mendarat di pipi Nadia. Kulit Raja yang sangat putih bersih terlihat memerah ketika marah. Dia berkata sambil menunjuk Nadia, "Jangan pernah katakan itu lagi, Nadia. Istriku memang tidak punya pendidikan setinggi kamu, tetapi dia tidak semurahan kamu." Raja berpaling dan meninggalkan Nadia. Nadia memanggilnya dan terus mengejarnya. Bahkan Nadia berusaha menghentikan mobil Raja, namun Raja tetap berlalu pergi. Raja masih dalam perjalanan. Dia menelpon Mustafa. Setelah beberapa kali menghubunginya, akhirnya Mustafa menerima telepon dari Raja. Tidak lama kemudian Raja tiba di sebuah bengkel mobil. Raja keluar dari mobilnya. Dia melihat sepupunya Mustafa berpakaian penuh dengan oli. Mustafa melihat ke arah Raja yang berdiri di dekat mobilnya. Mustafa melihat wajah Raja yang nampak sedih. Lalu Mustafa mendekatinya dan memeluknya. Raja menangis dan berkata, "Maukah kamu memaafkan aku?" Mustafa berkata, "Sudahlah, tidak apa-apa. Jangan meminta maaf lagi. Aku senang akhirnya kamu tahu yang sebenarnya." Lalu Mustafa berkata, "Bagaimana kabar Sania?" Mendengar perkataan Mustafa, Raja berkata, "Apakah dia tidak bersamamu?" Mustafa pun terlihat bingung. "Maksudmu apa?" Raja berkata, "Tidak lama setelah kamu pergi, dia juga pergi. Aku pikir dia bersamamu." Tidak lama kemudian secara bersamaan mereka berkata, "Jangan-jangan dia di rumah Lastri." Serentak mereka berdiri. Raja menarik tangan Mustafa namun Mustafa menahannya. Raja menjadi bingung. "Ada apa?" Mustafa berkata, "Pergilah, jemput dia." Raja berkata, "Apakah kamu tidak mau ikut?" Mustafa tersenyum dan berkata, "Aku sangat sibuk. Pergilah dan bawa dia kembali." Raja tersenyum dan mengangguk. Saat berjalan menuju ke mobilnya, dia berbalik melihat Mustafa lalu dia berkata, "Aku tunggu kamu di rumah." Mustafa tersenyum dan berkata, "Oke, siap." Lalu Raja masuk ke mobil hendak ke desa menjemput Sania. Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya Raja tiba di depan rumah Lastri. Lastri mendengar suara mobil, lalu dia melihat keluar. Dia melihat Raja keluar dari mobilnya. Lastri memanggil ayah, ibu, dan Sania. "Ayah, ibu, Sania, cepat sini. Coba lihat siapa yang datang."
ibu, dan Sania pun datang ikut mengintip keluar di dekat Lastri. Paman, bibi, dan Lastri tersenyum melihat Sania. Namun Sania membuang muka dan berkata, "Apaan sih?" Lastri menggodanya. "Si ganteng datang. Kamu tidak mau menyambutnya seperti dulu." Sania tersipu malu, lalu masuk ke dapur. Tidak lama kemudian, terdengar suara raja mengetuk pintu. Paman, bibi, dan Lastri membuka dan menyambutnya. Wajah raja terlihat merah terkena panas. Lalu paman, bibi, dan Lastri mempersilahkan raja masuk. Setelah duduk, paman dan bibi Sania menanyakan kabar raja dan juga keluarganya. Lalu Lastri menggoda Sania yang terlihat gelisah di dapur. "Iem, tolong bawakan minum dan beberapa makanan ringan ke sini. Kita sedang kedatangan tamu." Raja berkata, "Iem siapa?" Lastri berkata sambil tersenyum, "Itu pembantu kami." Ayah dan ibu Lastri ikut tersenyum melihat kejahilan Lastri anaknya. Lalu raja berkata, "Sania." Lastri dengan cepat berkata, "Oh iya, itu yang mau kami tanyakan dari tadi. Bagaimana kabar Sania? Kenapa dia tidak ikut?" Raja terlihat kaget dan berkata, "Apakah Sania tidak ada di sini?" Lastri berkata, "Tidak ada. Memangnya Sania kenapa? Apa yang terjadi dengannya?" Mendengar jawaban Lastri, raja terlihat panik. Sementara di dapur, Sania tertawa mendengar raja dikerjai oleh Lastri. Lalu Sania mendengar raja menceritakan semua apa yang sudah terjadi dalam rumah tangganya, termasuk meninggalnya ayahnya. Mendengar cerita suaminya, Sania menangis di dapur. Dan akhirnya dia tahu bahwa apa yang sudah terjadi dalam rumah tangganya adalah perbuatan Nadia yang berusaha memisahkannya dengan raja. Tidak lama kemudian Sania keluar membawa teh hangat dan beberapa cemilan. Melihat Sania berjalan ke arahnya, raja langsung berdiri dan berkata, "Sania?" Sania tidak mengatakan apapun. Setelah menyajikan teh dan cemilan di atas meja, Sania kembali ke dapur. Lalu ayah Lastri memberikan sedikit nasihat tentang hidup berumah tangga. Setelah itu Lastri berkata, "Maaf ya tadi, sempat bikin kaget." Raja tersenyum dan berkata, "Iya, tidak apa-apa." Setelah mengobrol cukup lama, ayah Lastri berkata, "Nak Raja pasti lelah. Silahkan Nak Raja istirahat dulu ya." Lalu Lastri berkata, "Sini aku tunjukkan kamarnya." Raja pun mengikuti Lastri. Lalu tibalah mereka di depan sebuah kamar yang tidak terlalu luas. Namun Raja bahagia karena dia yakin Sania ada di dalam. Saat Raja masuk, dia melihat Sania sedang sibuk membereskan barang-barang di kamar itu. Raja berjalan mendekati Sania. Namun Sania hanya diam saja seakan-akan dia tidak tahu bahwa Raja ada bersamanya. Raja tahu Sania marah padanya. Maka dari itu Sania bersikap acuh. Raja berkata, "Sania." Namun Sania diam saja. Raja kembali berkata, "Maafkan aku tahu aku telah melakukan kesalahan."
Lagi-lagi Sania hanya diam saja. Tiba-tiba raja memegang tangan Sania. Sania jadi kaget, jantungnya berdetak kencang. Lalu dia melepaskan tangannya dari genggaman raja. Saat malam hari tiba, setelah makan malam bersama, Sania masuk ke kamar. Dia masih diam 1000 bahasa, bahkan seakan dia tidak tahu keberadaan raja yang sedang duduk menantikannya di pinggir tempat tidur yang terbuat dari kayu dan kapuk itu. Karena Sania masih marah, raja kembali mencoba meminta maaf. Namun lagi-lagi Sania diam saja, tak mengatakan apapun. Karena lelah dan mengantuk, raja mengambil sebuah bantal dan tidur di lantai. Melihat raja tidur di lantai, Sania langsung mendekatinya dan berkata, "Kenapa kamu tidur di lantai?" Raja memandang wajah Sania yang duduk di sampingnya. "Aku tidak biasa tidur di kasur seperti itu." Lalu Sania berkata, "Kalau begitu, pulanglah dan tidurlah di kasurmu yang empuk itu. Lagi pula siapa yang menyuruhmu datang ke sini?" Raja tidak mengatakan apapun. Dia hanya terus memandang wajah istrinya yang masih marah padanya. Lalu Sania pun pergi berbaring di atas kasur kapuk miliknya. Sesekali dia melihat raja yang tertidur pulas di lantai. Tak terasa air matanya mengalir jauh di lubuk hatinya yang paling dalam. Dia ingin sekali memeluk suaminya itu. Namun dia masih merasa marah karena suaminya pernah tidak mempercayainya. Keesokan harinya, raja dan beberapa warga di sana pergi ke pantai dan juga air terjun yang pernah Sania ceritakan pada raja. Sesekali raja mendekati Sania dan berkata, "Pantai dan air terjun ini memang sangat indah, namun tidak seindah senyuman istriku. Tetapi, kira-kira kapan aku bisa melihat senyuman itu lagi ya?" Lagi-lagi Sania tidak menghiraukannya. Ketika hendak berdiri, tiba-tiba raja menggendongnya. Lalu Sania berkata, "Raja, apa yang kamu lakukan? Lihat, semua orang melihat kita." Namun kali ini raja yang tidak menghiraukannya, dan dia terus menggendong Sania. Saat malam hari tiba, raja kembali mengambil sebuah bantal dan tidur di lantai. Sebenarnya Sania tidak tega melihat suaminya itu tidur di lantai, apalagi suasananya yang dingin seperti malam itu. Sania kemudian mendekati raja dan berkata, "Raja, ayo bangun." Raja hanya berkata dengan mata yang masih tertutup, Sania kembali berkata, "Jangan tidur di sini dingin. Ayo tidur di kasur." Raja berkata, "Kalau aku tidur di kasur, lalu kamu tidur di mana?" Sejenak Sania terdiam. Tidak lama kemudian Sania berkata, "Di sampingmu." Ini adalah pertama kalinya Raja dan Sania tidur bersama. Raja nampak gelisah, begitu pula Sania. Sania berkata, "Kenapa kamu tidak tidur?" Raja pun berkata, "Kamu sendiri kenapa tidak tidur juga?" Sania diam saja. Sania berusaha memejamkan matanya, tetapi
Tiba-tiba tangan raja merangkulnya dari belakang. Sania terlihat sangat kaget. Jantungnya berdetak kencang. Tetapi tak lama setelah itu, raja dan Sania tidur dengan lelap. Keesokan harinya saat Sania membuka matanya, dia cukup terkejut. Bagaimana tidak, dia berbaring di pelukan raja. Malam itu, lengan raja sebagai bantalnya dan tubuh raja sebagai gulingnya. Dia segera bangun dan mencoba beranjak dari tempat tidurnya. Namun tangan raja mencegahnya. Raja berkata, "Kapan kita pulang? Aku mohon ikutlah bersamaku. Apa kamu tidak tahu? Sejak kepergianmu, aku seperti orang gila saja. Tidak ada yang menyiapkan handuk, baju, dan juga makananku. Apa kamu tidak merasa kasihan? Tubuhku jadi kurus begini." Namun Sania diam saja. Siang hari, Sania terlihat sedang membereskan pakaiannya. Melihat hal itu, raja langsung memeluk dan mencium pipi Sania. "Terima kasih sudah mengambil keputusan ini. Orang-orang akan sangat bahagia, terutama ibu." Sania pun tersenyum. Menjelang maghrib, raja dan Sania tiba di rumah raja. Semua orang menyambutnya sama seperti ketika dia datang untuk menikah. Sania terlihat kaget dan bahagia melihat Mustafa yang berdiri di antara keluarga raja yang lain. Saat di kamar setelah membereskan pakaiannya, Sania pergi mandi. Setelah mandi, Sania keluar dan melihat ke sekeliling. Dia tidak melihat raja di kamar. Lalu dia berjalan menuju ruang pakaiannya, hanya dengan menggunakan selembar handuk di badannya. Saat dia sedang mencari baju yang akan dipakainya, tiba-tiba raja memeluknya dari belakang. Tidak hanya itu, raja membelai rambut Sania yang basah, lalu mencium bahu dan leher Sania. Hal itu membuat Sania merasa geli dan malu. Lalu raja berdiri di hadapan Sania. Dia mencium kening Sania dengan lembut. Perlahan-lahan raja mencium bibir Sania. Kali ini Sania membalas ciuman raja. Tidak lama kemudian, raja menggendong Sania ke tempat tidur yang penuh dengan kelopak bunga mawar merah.